Sebenarnya dari dulu saya itu bingung ya, share atau jangan, publish atau jangan. Kenapa? Karena yang pertama kesannya itu agak aneh, yang kedua ini emang udah lama ya, udah hampir 3 bulanan, dan emang buktinya masih ada. Nah, kenapa udah 3 bulanan? Dari dulu saya itu bingung, share apa jangan, share apa jangan. Nah, makanya di bulan sekarang saya akan share ya bahwa bukti pihak pinjol itu tidak mendaftarkan hutang saya ke pihak OJK. Lebih bisa dibilang ya emang dihanguskan ya, tidak dihanguskan sih, tapi di pihak OJK itu tidak terdaftar. Kan di video-video saya sebelumnya itu sudah saya bilang kan, ada dua hal yang menyebabkan pinjol itu menghanguskan hutang kita tanpa sepengetahuan kita. Lebih tepatnya mereka itu diam-diam aja. Yang pertama itu ada istilah write off. Nah, mereka itu menjadikan hutang kalian sebagai kerugian. Jadi di jumlah hutang kalian itu tidak ada jumlah hutang kalian, lebih tepatnya ada tulisan write off aja. Dan yang kedua, istilah kebutuhan akuntansi. Di pihak pinjol atau di aplikasi pinjolnya jumlah hutang kalian itu tertera seperti yang saya alami nih. Oke, seperti yang saya alami seperti ini nih, kamu bisa sendiri. Nah, saya galbay kan nih, di Rupiah Cepat itu totalnya 53 jutaan, cuma mereka ini minta dibayar pokoknya aja, itu untuk yang pertama. Nah, oke, untuk yang kedua nih, di aplikasi pinjamin. Nah, di pinjamin ini kecil, 7 jutaan. Nah, galbay ini hampir 2 tahunan loh. Dan di bulan kemarin, kalau nggak salah di bulan 5 ya, saya mengajukan pinjol di ACC. Sebenarnya bukan karena iseng-iseng sih, tapi karena si pinjol tersebut itu selalu telepon kan, selalu nelponin saya, sehingga ya saya iseng-iseng lah coba ajuin, diterima. Ya emang nggak besar, cuman 400.000 doang limitnya. Nah, berhubung saya penasaran, saya ceklah di aplikasi ini. Ternyata nama saya itu tidak terdaftar di OJK. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Jadi di video kali ini saya akan buktikan ya, tentang bahwa hutang saya itu emang bisa dibilang dihanguskan oleh pihak pinjol. Bukan dihanguskan sih, karena saya masuk ke istilah yang kedua ya, yaitu karena kebutuhan akuntansi mereka. Nah, kenapa mereka tidak melaporkan nama saya ke selik OJK, Bang? Nah, jelas karena mereka tidak mau ketahuan oleh pihak OJK kalau pinjol mereka mengalami tingkat galbay tinggi. Karena kalau pihak OJK mengetahui misal satu pinjol nih mengalami tingkat galbay tinggi, mereka ada dua kemungkinan. Yang pertama bangkrut, yang kedua dicabut izinnya oleh pihak OJK. Jadi mereka nggak mau disanksi oleh pihak OJK, sehingga mereka tidak melaporkan nama saya ke selik OJK. Kan udah saya sering bahas kan, bukan sering bahas sih, udah saya bahas dua hal yang dilakukan oleh pihak pinjol untuk melunaskan hutang kalian atau menghanguskan hutang kalian secara diam-diam. Tadi udah saya bilang, yang pertama istilah write off. Nah, kalau write off ini beda ya, benar-benar hutang kamu itu dihanguskan. Jadi di daftar hutang pinjolnya seperti ini, di aplikasi pinjolnya itu emang tidak ada jumlah hutang pinjol, yang ada cuma istilah write off atau nama write off doang. Dan nama kamu tidak masuk SIP OJK, tapi pihak pinjol tidak akan memberitahu akan hal tersebut karena mereka menganggap hutang kamu itu sebagai kerugian mereka. Nah, saya termasuk ke hal yang kedua, yaitu kebutuhan akuntansi mereka supaya pinjol mereka itu terlihat tetap sehat oleh pihak OJK. Nah, mana buktinya, Bang? Nih, kamu bisa lihat sendiri kan nih. Di sini saya itu 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu yang mengajukan pinjaman di pinjol Bantu Sako nih. Nah, ini diterima ya, seperti yang saya bilang, emang nggak besar, itu kecil, cuma 400.000. Tapi dari sini saya penasaran dong, saya cek ternyata enggak terdaftar. Setelah saya cari tahu, ternyata ya saya masuk ke kebutuhan akuntansi pinjol supaya TKB mereka atau TWP mereka itu terlihat sehat. Makanya nama saya tidak dimasukkan ke selik OJK ataupun BICK. Jadi buat kamu nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal ya, kamu mending cek deh ya di selik OJK atau di aplikasi ini nih. Saya juga cek di aplikasi ini, apakah nama kamu terdaftar atau tidak ya. Ini emang berbayar sih, tapi kalau pertama kali download itu gratis ya. Cuman perlu diingat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar loh. Cuman kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, yang bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Apa kamu pikir galbay hampir 2 tahun itu aman-aman aja?
kamu salah besar lah, karena saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan seperti yang udah saya share di video-video saya sebelumnya. Nah, mudah-mudahan aja video ini bermanfaat buat kamu nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal. Langsung aja cek nama kamu di OJK terdaftar atau tidak. Ya, mudah-mudahan nama kamu tidak terdaftar atau kamu mendapatkan istilah write off, di mana utang kamu dihanguskan. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan Galbay. Sampai jumpa di next video.